Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah di mana saja Anda berada? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat jasmani maupun rohani. Pada YouTube saya yang dahulu saya pernah bercerita tentang obat antivirus yang sangat handal di mana diproduksi di dalam negeri sebagai karya putra anak bangsa. Sekarang saya mengundang Bapak Tony, ya, the owner dari Biotech Farmasi Indonesia yang memproduksi obat tersebut. Karena saya sangat tertarik bahwa beliau ini sangat eager sekali untuk membuat produk-produk untuk kesehatan bangsa kita ini. Dan jangan sampai kita selalu tergantung terus dengan produk-produk asing. Mudah-mudahan Anda bisa kenal lebih lanjut dengan Bapak Tony. Selamat datang Pak Tony. Terima kasih telah datang. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Untuk datang ke undangan saya. Bapak Tony, saya kepingin mengenalkan Anda kepada para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kita. Bapak Tony ini adalah ownernya Biotech Farmasi Indonesia, yang nanti barangkali akan kita tunjukkan pabriknya seperti apa. Pak Tony, saya sangat kagum sekali dengan produk-produk Anda yang sangat dahsyat saya bilang. Karena produk Anda itu maju ke depan. Dan itu istimewanya adalah berasal dari herbal, di mana prosesnya adalah dengan bioteknologi. Jadi bukan herbal yang seperti empon-empon yang digulung-gulung kemudian diminumkan. Ini semuanya sudah diproses secara bioteknologi, sehingga yang dipentingkan adalah ekstrak yang berkhasiat dan dipinggirkan side effect-nya ya Pak ya. Betul. Jadi dengan bioteknologi, herbal itu bisa diekstrak mana yang penting efeknya dan mana yang tidak perlu dan merugikan itu dihilangkan. Betul begitu Pak? Iya. Ya, prinsipnya seperti itu ya. Betul. Di bioteknologi. Saya ingin tahu mengapa Bapak kok bisa menekuni herbal untuk dijadikan biotek. Kalau saya dengar Bapak ini kan pure pengusaha besar di bidang yang lain. Nah, ini kenapa Anda tertarik dengan ingin mengobati orang sakit begitu? Baik, terima kasih sudah diundang di tempat Ibu. Sahabat Ibu Siti Fadilah yang saya hormati dan saya cintai, Indonesia yang saya sayangi juga. Saya mungkin sedikit saya menginformasikan sejarahnya ya. Jadi awalnya R&D kami itu ada di California, Amerika Serikat. Sudah lebih dari 30 tahun kami membiayai R&D tersebut. Jadi rencana awalnya juga mau bangun pabriknya di Amerika. Tidak ada rencana untuk bangun pabrik di Indonesia sebenarnya. Jadi dulu sekali mungkin ya warga asing, warga Asia, termasuk warga Indonesia, mereka menggambarkan Amerika itu seperti negara impian. Mau tinggal pensiun retire di Amerika. Karena mungkin mereka menganggap politiknya, masyarakatnya sudah lebih stabil, social welfare-nya lebih stabil. Jadi termasuk keluarga saya sudah berada di sana. Jadi R&D-nya di Amerika dan rencana bangun pabrik di Amerika juga. Dan secara aturannya untuk berusaha di bidang herbal ini sangat jelas di Amerika, tidak berbelit-belit. Dan FDA tidak ikut campur untuk masalah herbal. Jadi kami dalam satu hari bisa dapat izin 100 untuk distribusi herbal. Sangat sederhana untuk di Amerika. Tapi ya Tuhan berbicara lain kan. Dan rencana Tuhan berbeda. Ini jadi hati kecil saya tuh, wah kamu orang Indonesia, tetap pulang aja ke Indonesia. Jadi kami baliklah ke Indonesia. Istri saya orang Indonesia, orang Jawa asli. Jadi saya R&D ini kami sudah lakukan lebih dari 30 tahun. Karena memang saya sedikit berminat ya. Dulunya kami tidak begitu menganggap perusahaan R&D kami di Amerika. Karena kan kami biaya mungkin
tidak merasa besar ya, satu bulan mungkin 50.000 sampai 100.000 US. Sementara kami perusahaan kayu dan perusahaan tambang yang mohon maaf per bulannya jutaan dolar gitu. Jadi kami tidak begitu menganggap ini R&D kami di sana. Tapi setelah puluhan tahun sudah diinformasikan kepada kami sudah menciptakan loh produk-produk yang terbaik loh di dunia. Itu pun saya tidak begitu mengamini atau anggaplah mendorong cepat-cepat untuk bangun pabrik karena kami belum tahu potensinya. Tapi saya lihat di Indonesia, mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali lagi nih, banyak sekali saya lihat itu banyak penanganan pasien salah diagnosa, sudah pasti salah penanganan, berakibat fatal, tapi pasien nggak bisa apa-apa. Ini sampai sekarang masih terjadi tiap hari. Jadi saya anggap, wah ini bagaimana ya, dan kakaknya, istri saya, anaknya cacat mental karena salah penanganan. Nah kemudian istri saya, dia penderita lupus sangat berat, tiap 2 hari 3 hari sudah pasti mengalami kesakitan di sekujur tubuh, sakitnya mengerang-ngerang di perut, di sendi-sendi, tidak ada solusi. Jadi di sini didiagnosa, oh ini sakitnya sakit lambung, ini dikasih obat lambung, kasih painkiller. Ada lagi dokter diagnosa ini saraf kejepit nih, suruh operasi. Kalau operasi saya sudah meninggal. Jadi satu hari saya punya chief R&D ada di Indonesia. Istri saya sudah tergeletak di lantai, tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau hari itu masuk rumah sakit, dia sudah tidak ada, sudah pasti tidak ada, tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi pas datang dianalisa sama chief R&D saya, ini kamu sepertinya ini. Nah besok ke laboratorium. Jadi banyak sekali yang kita cek, tapi sebelum hasil itu keluar 2 hari kemudian, malam-malam beliau telepon saya, kamu jangan tidur ya, jam 11 malam saya akan datang ke rumah kamu, istri kamu jangan tidur. Dia kasih saya obat, istri saya, ini kamu minum nih 4 butir. Nggak sampai 1 jam istri saya berkeringetan dan duduk. Kamu gimana? Kamu tidak sakit? Tidak, berarti kamu lupus. Jadi belum ada labnya keluar, sudah didiagnosa lupus, dan besok keluar labnya sudah jelas itu lupus. Jadi saya dijelaskan oleh siapa itu yang membawa kapsul itu chief R&D-nya Biotek Farmasi Indonesia, ada Dr. Rinto Rumui. Oh, Dr. Rinto. Iya, dia membawa. Jadi itu ini salah satu produk yang ciptaan hasil R&D kami di Amerika, dibilang. Jadi kamu harus tahu bahwa apa itu autoimun, disampaikan kepada dia. Karena kamu bukan dokter, bukan saintis ya, saya harus jelaskan kepada kalian ini secara kartun. Jadi kalau ada makhluk asing atau foreign object yang masuk ke dalam tubuh, itu lini pertama yang menghampiri namanya makrofag. Nah kalau dia kurang kuat, dia akan panggil teman-temannya pakai signal. Jadi sel berkomunikasi dengan sel itu pakai signal, jadi sel signaling. Nah Pak Rinto juga ahli dalam sel signal, ya komunikasi antar sel. Jadi nah kalau pasukan itu masuk ke ruangan, dipanggil, dia tembak semua orang termasuk saya dan ibu nih di dalam satu ruangan ini. Jadi sel sendiri pun ditembak oleh sel yang dipanggil itu. Nah masalahnya orang autoimun itu adalah dia tidak punya masalah atau tidak ada makhluk asing yang datang, dia tetap kirim signal ke pasukan untuk datang, tolongin saya. Nah pasukan datang, dia tembak semua. Itulah yang namanya imun kamu membunuh kamu sendiri. Itu namanya autoimun, membunuh sel-sel. Nah jadi solusinya apa? Setelah dunia tahu ini ada autoimun, solusinya adalah imunosupresan. Jadi untuk menekan imun supaya tidak overaktif. Nah itu isinya banyakkan steroid. Tidak bisa dipakai jangka panjang, tidak boleh dipakai jangka panjang. Iya. Berbahaya sekali. Jadi dan bukan solusi. Nah obat kita yang sekarang itu namanya Regimun. Dia tidak menekan seperti imunosupresan, dia mendidik, meregulasi. Jadi dia itu menghampiri yang namanya makrofag. Kamu belum ada masalah ya, belum ada orang datang ya, maksud datang ya, jangan manggil-manggil, jangan kirim signal. Iya. Jadi dia stop signalingnya makrofag, dan di sebelah sana yang selalu tunggu signal udah agresif, belum ada panggilan datang, kamu jangan datang. Nah bahasa ilmiahnya itu adalah regulasi TNF alpha dan NF kappa B. Nah jadi saya lihat Itu ekstrak apa yang dipakai? itu berry-berryan Bu.
Berry? Banyak berry-berry, ada blueberry, bilberry. Nah, tapi ini mohon maaf Bu, ini bukan sekadar ekstrak. Jadi ini sudah lebih dari ekstrak. Ya, dengan bioteknologi. Betul, Proses. betul. Jadi sangat-sangat sophisticated banget. Tapi bahan dasarnya itu berry. Betul. Blueberry, red Berry, betul. Mulberry, mulberry. betul. Jadi memang ini sangat sophisticated Bu. Kalau saya lihat banyak sekali pabrik di sini judulnya biotek, tapi jauh sekali untuk kalau kami biotek betul-betul Ini luar biasa. Ini suatu hal yang sangat luar biasa karena sekarang setelah ada pandemi, kemudian banyak orang divaksin, itu autoimun sangat meningkat. Betul. Dan yang namanya penyakit autoimun itu biasanya itu diagnosa abu-abu dan sangat sulit. Biasanya nggak ada obatnya. Tapi pasiennya mengeluh terus sakit semua, di mana-mana sakit dan diagnosanya sangat sulit. Jadi ini kalau memang itu adalah suatu solusi untuk autoimun, pasti masyarakat sangat membutuhkan. Betul. Banyak sekali autoimun yang tidak terselesaikan meskipun sudah ke dokter. Betul. Nah ini itu sudah banyak digunakan ya Bapak? Sudah banyak digunakan, betul. Cuma memang karena kami masih baru ya Bu, dokter sini kan mungkin jumlahnya mungkin ada 1,5 juta. Apakah produk-produk Bapak di Indonesia itu juga sudah melalui Badan POM? Sudah. Jadi kami izin kami yang sekarang ada itu adalah obat tradisional lisensi, yang logonya itu jamu. Jadi sudah produk namanya jamu. Ya kan kalau obat. Kalau obat tradisional itu kan di sini dianggap jamu. Yeah. Jadi langkah kita pertama untuk bisa dipasarkan itu obat tradisional lisensi dulu. Kemudian setelah melakukan uji klinis, baru dia akan pindah naik status jadi fitofarmaka. Jadi tapi sebelum itu dilakukan sudah terlalu banyak pembuktian Bu dari lab-lab segala macam, kan sudah banyak sekali, sudah ribuan orang. Jadi karena kami lihat di sini kan kami perusahaan yang sangat-sangat mau banget untuk diuji. Kapanpun kami siap diuji. Cuma di sini mungkin sedikit protokol SOP-nya mungkin ya Bu ya agak sedikit lama kalau menurut kami sih. Kemudian saya dengar lagi produk Bapak yang Virandev. Yes, Bu. Virandev ya, ini. Yang ini pernah Virandev ini antivirus. Yes. Yang Bapak sudah mencobakan pada banyak pasien COVID. Yes. Cuman memang tidak terpublikasikan. Tapi banyak sekali yang menggunakan ini dan efeknya bagus ya Pak ya? Luar biasa Bu. Luar biasa. Yes. Bahkan saya dengar ada yang hepatitis A pun, yang ini pun juga langsung beres. sama gitu sangat menurunnya sangat luar biasa. Betul. Jadi ini dari apa Pak Virandev ini? Ini di sini ada, kalau dilihat kandungannya, ini ada namanya ya cuka buah apel untuk bahasa Indonesia ya, karena kan kami bahasa Indonesia. Ada ashwagandha, ada rimpang jahe dan ada akar kardamon. Jadi ya, cuma sebenarnya kalau kami kan lebih jauh daripada ekstra. Jadi kalau kami nanti bahasa kami, mohon maaf kalau untuk masuk ke regulator atau di scientific medic saat ini mungkin agak sedikit nggak nyambung karena kami 30-40 tahun di atasnya seluruhnya. Jadi anggaplah contohnya kurkuma Bu. Kurkuma itu tidak boleh direbus langsung diminum karena dia akan merusak liver kalau seluruhnya. Iya, pasti coba aja, dia kan panas. Kok itu kan yang dijual bebas itu pada di jadi kalau kami begini, kami tuh betul-betul biotek. Jadi apapun yang kami ciptakan harus kami yakini dalam 20-30 tahun efeknya seperti apa ke manusia nanti. Tidak boleh obat kami itu nanti dia menekan gejala tertentu tapi merusak yang lain. Itu kami tidak mau. Nah, jadi ini yang lucunya gini Bu, mungkin publik sudah tahu, ini kan dia punya izin tuh jamu. Bisa diminum tiap hari tanpa resep. Tanpa resep dokter. Anak saya, karyawan saya semua minum tiap hari Bu, 2 kapsul tiap hari sudah bertahun-tahun. Jadi ini karena dia obat tradisional dianggap mirip suplemen, sangat aman, bahkan lebih aman dari suplemen. Tapi kekuatannya kan ini di sisi lain Ibu ada suplemen,
Ini ada obat preskripsi. Yang obat preskripsi itu obat yang, kalau obat antivirus sangat keras. Betul, obat antivirus sangat keras. Tidak ada obat antivirus yang tidak keras. Avigan, Indonesia itu sangat keras, tidak bisa diminum tiap hari. Ini obat bisa diminum tiap hari, tapi kekuatannya silakan diadu. Dilihat sendiri hasil labnya, Bu. Bahkan orang punya SGOPT sudah sampai 1000, turun jadi 30 dalam 3 minggu. Obat lain 3 bulan baru mulai turun. Jadi ini ada sedikit segmen atau yang baru nih, obat mirip suplemen bisa diminum tiap hari tapi efikasi kuat sekali, luar biasa kuatnya. Nah, jadi ini sangat aman sekali, Bu. Nah, anak saya, keluarga saya minum tiap hari. Jadi teman-teman, barangkali Anda tadi sudah mendengarkan betapa dahsyatnya herbal kita yang kemudian diproses secara bioteknologi itu mempunyai efek yang sangat luar biasa. Walaupun semuanya masih membutuhkan suatu pembuktian, tetapi ternyata beberapa orang atau banyak orang yang sudah menggunakannya dan oke saja tanpa efek samping yang berbahaya, karena di dalam proses itu sendiri side effect yang mengganggu atau membahayakan sudah tersingkirkan ya Pak ya. Yeah. Jadi dengan pengenalan, kalau Pak Tony tadi bilang bahwa boleh dikatakan itu jamu dulu sebelum pembuktian secara uji klinis di Badan POM diloloskan. Semuanya sedang dalam proses di Badan POM, tapi orangnya nyoba sudah banyak sekali, dan saya kira ini masih bisa dibeli secara bebas ya Pak ya. Sudah bisa dibeli secara bebas. Bisa dibeli secara tanpa resep dokter. Tanpa resep dokter, ya. Ya, jadi Pak Tony ini seorang pengusaha tambang yang sudah established, dan kemudian dia nampaknya mempunyai ide untuk membuat jamu yang bisa menyembuhkan banyak orang ya. Karena ceritanya tadi ternyata cerita tentang istrinya tadi barangkali sangat membekas. Menderita sekali. Dan Pak Rinto tuh masih terus bekerja meneliti segala macam untuk betul produk-produk baru ya Pak ya. Jadi gini, produk yang kami sudah ciptakan sudah ribuan. Berapa? Sudah ribuan. Ribuan. Jadi ada yang sekarang kita lagi minta izin untuk triglycerides, untuk GERD, untuk otak yang Alzheimer, demensia, untuk asam urat, semua kita sudah punya. Tinggal diproduksi saja. Banyak sekali. Dan semua berasal dari herba. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Buah-buahan dan akar-akaran. Akar-akaran. Seperti daun-daunan seperti itu. Jadi bahasanya kami itu gini, kalau dari bahasa kami itu struktur. Jadi istilahnya itu gini, kami lihat, jadi di dalam satu, misalnya buah kurkuma misalnya, atau kurkuma, itu kan struktur kimianya ada ratusan. Jadi kalau bahasa kami itu ada suatu struktur yang bisa menekan gejala tertentu. Jadi struktur itulah yang kita ambil. Seperti itu. Jadi hampir tidak ada perusahaan di dunia yang melakukan hal seperti itu. Tidak ada. Kalau untuk meningkatkan imunitas begitu, apa Pak? Imunitas ini kan, ini Bu ya, kalau Viradev ini gini Bu, jadi saya jelaskan dulu Bu, untuk Viradev ini, kan waktu masalah COVID ya, nah ini perusahaan kami itu punya visi Bu, punya visi ya, untuk mengedukasi publik dengan informasi saintifik dan akuntabel. Nah, di dalam Viradev ini ada yang namanya, kan orang kan bilang antioksidan Bu. Antioksidan itu apa sih? Ukurannya apa gitu? Kayak macam-macam. Kayak vitamin C nih, 1000 mg, 5000 mg, 10.000 mg, itu ukurannya apa? Ukurannya kan Ibu juga tahu, oxygen radical absorbent capacity. Jadi dia kapasitas untuk mengabsorb itu berapa besar. Nah, 1000 mg vitamin C, nilai oraknya cuma 100. Viradev, satu kapsul itu 100.000. 100 kali 1000 mg vitamin C. Bisa dibayangkan. 100 kali vitamin C 1000 mg. Tapi bisa diminum tiap hari. Makanya virus itu bisa langsung cepat, langsung turun sampai 30 kali lipat, kan buktinya ada. Makanya di rumah saya, kantor saya tidak ada vitamin C Bu. Nah, tapi kami bukan bersaing dengan vitamin C Bu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian begini Bu. Waktu penanganan COVID, karena kalau COVID sudah masuk ke dalam tubuh, dia multiplikasi, dia menyebabkan overactive kita punya sistem imun yang namanya sitokin. Jadi karena dia banyak jadi badai sitokin. Seluruh masalah orang yang kena COVID itu semua karena badai sitokin. Dia mau sesak napas, hilang penciuman, sampai dia hilang oksigen, sampai mati.
semuanya badai sitokin penyebabnya. Unsur paling besar di badai sitokin itu adalah interleukin 16. Nah, jadi solusinya apa di rumah sakit? Karena mereka tahu ini adalah overactive imun tadi, pakainya juga imunosupresan. Imunosupresan. Nah, imunosupresan itu kan anggaplah, tapi kami tanya, kenapa protokol di rumah sakit sudah kasih imunosupresan untuk menekan imun tadi yang membunuh Anda, kamu kasih lagi imun booster. Kan sudah menekan yang tadi imunnya sudah membahayakan Anda ini tadi pakai imunosupresan. Kok kamu kasih imun booster lagi? Itu sudah salah protokol, saya sampaikan. Nah, Viradef ini dia tidak menaikkan imun. Dia menaikkan ATP. ATP itu adenosine triphosphate atau energi seluler. Jadi ibu kalau minum yang namanya Viradef pagi hari setelah sarapan 2 butir, kok merasa tambah kuat? Nah itu dia menaikkan ATP. Karena kalau kita terserang virus, ATP kita itu habis, anjlok, dan kita kan nanti kalau sudah terserang virus kan tunggu kita recovery, Bu. Kalau kita recovery-nya lambat atau cepat tergantung manusianya juga ya, tergantung kondisi gitu. Nah kalau tidak recovery dia mati. Nah, kami tahu hal itu, Bu. Makanya kami di dalam Viradef ini kita ada kasih ATP. Jadi kita di sini untuk di Viradef ini bukan naikin imun tapi menaikkan ATP. Itu luar biasa ya. Jadi teman-teman kita mendapat pencerahan ini dari Pak Toning yang berpuluh-puluh tahun mendalami tentang belajar masih banyak jamu-jamuan dan obat-obatan untuk virus. Bapak waktu pandemi ada di Indonesia apa tidak? Ada, Bu. Nah, pandemi kita semua mengalami pandemi yang dahsyat itu ya, yang heboh ya. Nah, menurut Bapak seperti apa itu? Menurut pandangan Bapak, pandemi COVID di Indonesia atau di dunia itu seperti apa yang telah berlangsung? Akan menurut Bapak, apakah ini pandemik yang natural ataukah bikinan manusia? Jadi ini kontroversial sekali, Bu ya. Saya jujur aja 2020 saya sudah sampaikan ke teman-teman saya yang terbatas, tidak terbuka, bahwa ini adalah ciptaan manusia. Karena setiap virus yang sayangnya Bapak belum ketemu saya ya, Pak. jadi saya itu sudah ambil virusnya itu sudah masukkan ke lab kita di Amerika, bentuk virusnya pun kita tahu. Oh alah. Ya, jadi labnya Bapak yang dari Amerika itu sudah mengenal virus COVID sebelum tahun 2020. Iya, 2019 sudah kita pegang kok virusnya. Nah, jadi tahun 2020 sebelum biotek pabriknya terbangun atau belum ada pabrik, kami sudah bertemu dengan Pak Menteri Kesehatan Pak Terawan waktu itu. Bulan Mei saya ingat, saya sampaikan ke Pak Menteri itu 2 lembar kertas. Ini Pak Menteri, ini adalah COVID ya Pak Menteri. Padahal Pak Menteri itu kan sudah ditugasi oleh Presiden untuk menangani COVID. Jadi sudah menerima ribuan informasi dari dalam maupun luar negeri. Padahal saya tahu saya itu bukan orang yang berlatar belakang medis, profesor, bukan dokter, dan tidak sekolah dokter sama sekali. Nah, jadi saya sampaikan nih Pak Menteri, Pak Menteri ini man-made, ini adalah ciptaan manusia. Karena apa? Ya Pak Menteri lihat virus flu, influenza, virus HIV itu reseptornya cuma satu loh Pak Menteri. Artinya kalau reseptor satu itu dia cuma punya satu kunci untuk masuk ke dalam sel kita. Ini tiba-tiba muncul virus COVID reseptornya 4. Jadi dia punya 4 kunci yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tidak mungkin kalau evolusi biasa itu terjadi sekian cepatnya. Ya, itu virus influenza 300 tahun tidak pernah berubah. Tiba-tiba muncul yang 4 reseptor, sudah pasti ciptaan manusia. Dan Pak Menteri bilang, oh ya ini perang biologis, itu dia sampaikan. Jadi kami waktu itu kan sudah punya Viradef, sudah lama sudah punya antivirus, tapi kami tidak berani ngomong ke publik. Karena kami takut juga ya, wah nanti kami punya antivirus ini mungkin semacam apa ya, kita takut nanti takut yang punya virus COVID dia yang bikin virus COVID. Tapi kami waktu itu kami masih buat di Amerika, saya sudah obatin mungkin ribuan orang. Jadi saya sampaikan kepada mereka, kalian tidak perlu ke rumah sakit, saya beresin kalian di rumah aja. Jadi saya sampaikan begitu. Jadi dulu mohon maaf kami belum berencana untuk bangun pabrik Bu ya. Saya kasih obat ke orang terus Bu. Jadi saya kasih orang ya, saya gratis saya bantu orang terus. Jadi teman-teman saya bilang itu di Amerika? Bukan, di Indonesia. Saya import dari Amerika. Jadi dulu obat kami itu masih sangat mahal Bu. Karena kan bahan bakunya itu kami beli terbatas, dibuat di Amerika secara mesin yang manual.
Kita impor ke sini modalnya masih sangat-sangat mahal. Iya. Ya, jadi saya import mungkin berapa miliar, saya kasih ke teman semua. Nah, cuma teman-teman bilang, ini bukan solusi nih, kamu bantu-bantu begini gitu kan. Nah, termasuk orang juga yang punya masalah ginjal, Bu. Orang punya masalah ginjal, ada orang yang tidak punya uang punya masalah ginjal. Saya bantu dia, kalau untuk membereskan, wah bisa sampai 1,5 M. Nah, orang yang seperti ini kan beribu-ribu, saya nggak bisa bantu banyak. Nah, tapi kalau saya bangun pabrik di sini, anggaplah kalau saya jual ke 1 juta orang, 2% saja sudah 20.000 orang yang saya bisa bantu. Jadi saya sampaikan ke semua. Jadi niat Bapak adalah untuk membantu. Kalau ada orang yang tidak mampu, pasti Bapak bantu ya. Saya sering ngasih kok, masih sampai sekarang. Masih banyak yang saya kasih orang. Gitu. Jadi memang kita ini semua berkat Tuhan, Bu, bukan jagonya saya atau hebatnya saya. Kita tuh tidak ada apa-apa, Bu. Jadi ini semua kan titipan Tuhan. Banyak sekali, belum banyak ini untuk kali ini. Barangkali kita cukupkan segini dulu. Nanti kita sambung lagi, pasti akan kepingin lebih banyak lagi tahu tentang Pak Tony. Ya, siap. Saya kira cukup sekian dulu para sahabat Siti Fadilah. Mudah-mudahan informasi dari Pak Tony ini sangat membuat inspiring. Mudah-mudahan memberikan inspirasi pada Anda untuk sesuatu. Ini ada obat-obat baru dari jamu herbal yang diproses secara bioteknologi untuk mengatasi virus, untuk mengatasi autoimun, untuk mengatasi gula. Tadi belum sempat diceritakan, nanti kesempatan lain Pak Tony akan cerita bagaimana mengendalikan insulin dengan herbal yang diproses dengan bioteknologi. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.